Hmm, Om Swastiastu, Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Konstruksi, dan teman-teman semua. Nah, sebelum memulai presentasi, ada baiknya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dari yang pertama, dari saya sendiri, Iputu Bagus Yudhistira Eka Arta, dengan 3 NIM akhir 051. Dilanjutkan oleh teman saya Alet ya, silahkan. Eh, sa- saya Aletia Prameswari Setiawayudi dengan NIM akhir 052. Nama saya Christopher Febrianto Marpaun dengan 3 NIM akhir 086. Baik, slide selanjutnya, Ale. Nah, untuk materi yang akan kami bawa yaitu organisasi proyek konstruksi dan stakeholder proyek konstruksi. Di mana materi ini kami bagi, yaitu yang pertama menjadi pengertian organisasi, yang kedua pembentukan organisasi proyek, yang ketiga macam-macam struktur organisasi proyek, yang keempat jabatan dalam struktur organisasi proyek, yang kelima konsep manajemen proyek, yang keenam pengertian stakeholder. Lanjut. Next. Yang ketujuh ada teori stakeholder, yang kedelapan jenis-jenis stakeholder, dan yang kesembilan peran dan fungsi stakeholder. Lanjut. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, pengertian organisasi. Nah, organisasi ini merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan tiga sistematis, terpimpin, terkendali, dan terencana. Rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya baik dengan metode material, lingkungan dan uang serta sarana dan prasarana, dan lain sebagainya dengan efisien dan efektif untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam dunia proyek konstruksi ini, organisasi biasanya dijadikan sebagai sarana dalam pencapaian tujuan dengan cara mengatur dan mengorganisasi sumber daya, tenaga kerja, material, peralatan, dan modal secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen yang sesuai dengan kebutuhan proyek itu sendiri. Lanjut. Titik kedua yaitu pembentukan organisasi proyek. Nah, setiap organisasi mempunyai keragaman tujuan di dalamnya dengan melibatkan sejumlah individu dengan keahliannya masing-masing. Nah, langkah awal yang harus dilakukan yaitu menyatukan visi menjadi satu yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Lalu mempertimbangkan batasan atau kendala, yaitu besar biaya yang dialokasikan, mutu, dan jadwal yang harus dipenuhi. Nah, agar tujuan organisasi proyek ini dapat dicapai dengan baik, dilakukan dengan proses sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan pembagian kegiatan. Yang kedua, pengelompokan penanggung jawab kegiatan. Yang ketiga, penentuan wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat, menyusun mekanisme pengendalian. Lanjut. Terus selanjutnya yaitu macam-macam struktur organisasi proyek. Proyek yang pertama ada proyek organisasi fungsional. Di mana dalam organisasi proyek fungsional ini, susunan organisasi proyek dibentuk dari fungsi-fungsi yang terdapat dalam suatu organisasi. Nah, organisasi ini biasanya digunakan ketika suatu bagian fungsional memiliki kepentingan yang lebih dominan dalam menyelesaikan suatu proyek. Nah, top manager yang berada dalam fungsi tersebut akan diberikan wewenang untuk mengkoordinir proyek. Adapun kelebihan dan kekurangan dari organisasi ini, untuk kelebihannya, fleksibilitas tinggi dalam staffing. Satu orang dengan keahlian tertentu dapat ditugaskan pada beberapa proyek yang berbeda. Orang dengan keahlian berbeda dapat dikelompokkan dalam satu grup. Divisi fungsional yang bersangkutan dapat dijadikan basis bagi kelangsungan teknologi. Divisi fungsional memiliki jalur karir dengan keahlian tertentu. Terus untuk kekurangannya, klien tidak menjadi perhatian utama, divisi fungsional cenderung berorientasi pada aktivitas yang sesuai dengan fungsinya. Kadang-kadang terjadi tidak adanya penanggung-jawaban khusus terhadap proyek. Lalu motivasi orang yang ditugaskan dalam proyek cenderung lemah. Dan terakhir, tidak memberikan pendekatan
yang holistik terhadap proyek. Ya. Next. Next, Lin. Oh, next. Ya. Lalu yang kedua ada organisasi proyek murni. Nah, dalam hal ini proyek murni ini sebagai organisasi yang terpisah dari organisasi induk. Ia menjadi organisasi tersendiri dalam staf teknis tersendiri, administrasi tersendiri, dan ikatan dengan organisasi berupa laporan kemajuan atau kegagalan yang dilakukan secara periodik. Nah, pimpinan proyek dapat melakukan pengadaan sumber daya dari luar seperti subkontraktor dan supplier selama sumber daya tersebut tidak tersedia atau tidak efektif dan efisien bila diselenggarakan secara internal. Untuk kelebihan dari organisasi proyek murni, yaitu manajer proyek memiliki wewenang penuh, semua anggota tim secara langsung bertanggung jawab terhadap manajer proyek, rantai komunikasi menjadi pendek, terjadi pemanfaatan tenaga ahli dan proses kaderisasi bila ada proyek yang sejenis secara terus-menerus, kewenangan yang terpusat, adanya kesatuan komando, simpel dan mudah dilaksanakan, dan terakhir adanya kekurangan menyeluruh terhadap proyek. Adanya dukungan menyeluruh terhadap proyek. Maaf. Untuk kekurangan, bisa kembali, Ale. Untuk kekurangan dari organisasi proyek murni, yang pertama memungkinkan terjadinya duplikasi sumber daya. Karena sifatnya yang berdiri sendiri, maka menimbulkan biaya yang tinggi. Lalu adanya kemungkinan terjadi penumpukan sumber daya yang berlebihan. Yang keempat, adanya masalah keberlangsungan sumber daya manusia yang bekerja di proyek. Dan terakhir, ketidakkonsistenan prosedur dengan alasan memenuhi permintaan klien. Lanjut. Organisasi proyek metrik. Nah, dengan maksud untuk meminimalisir kelemahan dari proyek-proyek sebelumnya, maka dikembangkan organisasi ini, yaitu organisasi proyek metrik. Organisasi proyek metrik ini adalah organisasi proyek murni yang melekat pada divisi fungsional dalam organisasi induk. Nah, organisasi proyek metrik ini merupakan suatu organisasi proyek yang melekat pada divisi fungsional suatu organisasi induk. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tia. Silakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai daftar jabatan dalam struktur organisasi suatu proyek. Dalam struktur organisasi proyek itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pekerja tetap dan juga pekerja lepas. Di bagian paling atas itu ada project manager, dia berfungsi sebagai kepala dalam suatu organisasi proyek. Memiliki tugas dan tanggung jawab, menentukan kebijaksanaan pelaksanaan jasa manajemen proyek konstruksi, memimpin, mengkoordinir, dan melaporkan, merencanakan, dan mengontrol segala kegiatan pelaksanaan proyek. Di bawahnya itu ada quality control, serta safe health and environment. Di mana quality control itu memiliki tugas memeriksa kualitas hasil pekerjaan, memeriksa material, membuat laporan bulanan dari hasil pengendalian kualitas. Sedangkan safe health and environment itu memiliki tugas membuat program kerja K3 dan perencanaan pengimplementasian, memastikan berjalannya program, membuat laporan dan menganalisa data statistik dari SHE,
lakukan peninjauan risiko assessment (SOP) atau SWP, serta JSA, memeriksa peralatan kerja, meninjau keselamatan kerja dan pelatihan keselamatan. Selanjutnya, di bawahnya itu ada Staff Engineering Manager, di mana dia memiliki tugas dan tanggung jawab menyampaikan petunjuk teknis kepada tim, serta menjamin bahwa semua isi dari kerangka acuan suatu kerja itu telah dipenuhi. Di sebelahnya itu ada Site Operational Manager, memiliki tugas menjamin semua pelaksanaan detail teknis untuk pekerjaan mayor tidak akan terlambat, mengatur, membantu tim di lapangan, menyusun rencana kerja. Selanjutnya ada Site Administration Manager, memiliki tugas bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi di lapangan. Di bawah Staff Engineering Manager itu terdapat Quality Surveyor Engineering dan Logistik yang bertanggung jawab terhadap Staff Engineering Manager, di mana Quality Surveyor itu memiliki tugas memberikan saran yang berkaitan dengan pengendalian biaya pembangunan agar tidak melampaui dari rencana suatu anggaran biaya. Bekerja sama dengan logistik atau pengadaan barang untuk memberikan informasi terkait dengan kebutuhan material, menghitung volume pekerjaan bangunan, serta mengecek setiap gambar terbaru apakah terjadi perubahan. Jika terjadi perubahan, maka akan menghitung ulang volume pekerjaan serta item pekerjaan tersebut. Selanjutnya, sampingnya ada engineering. Engineering itu biasanya di suatu organisasi proyek itu terdapat struktur engineering dan juga arsitek engineering, di mana struktur engineering itu memiliki tugas menjalankan tugas yang diberikan oleh Site Engineering atau Staff Engineering Manager, serta menganalisa suatu struktur dan membuat perhitungan dari struktur tersebut. Selanjutnya, arsitek engineering itu memperbaiki hasil gambar, serta membuat shop drawing. Selanjutnya, ada petugas logistik, memiliki tugas mensurvei data jumlah alat dan bahan material yang dibutuhkan, melakukan pembelian alat dan bahan material ke supplier, tempat penyimpanan atau gudang. Di sebelahnya ada General Supervisor atau GSP dan Surveyor yang memiliki tanggung jawab terhadap Site Operational Manager. General Supervisor itu memiliki tugas mewakili perusahaan untuk menjalin hubungan dengan pihak luar, seperti owner dan konsultan, serta bertanggung jawab dalam mendata, memelihara, dan merawat seluruh aset perusahaan yang telah dibeli. Selanjutnya ada surveyor, memiliki tugas melaksanakan seluruh kegiatan survei dan pengukuran, membuat daftar alat ukur, merawat alat ukur optik, mengkoordinir serta mengawasi penggunaan dari alat-alat ukur tersebut. Selanjutnya ada administrasi dan komersial yang bertanggung jawab terhadap Site Administration Manager, di mana administrasi dan komersial itu kebanyakan dalam suatu organisasi proyek itu dijadikan satu, memiliki tugas dan tanggung jawab mempersiapkan dan menyediakan semua kebutuhan perlengkapan administrasi, serta membantu kepala pelaksana bagian proyek dan mengkoordinasi serta mengawasi tata laksana administrasi. Selanjutnya, di bawah Quality Surveyor itu ada monitoring yang memiliki tanggung jawab terhadap Quality Surveyor. Monitoring itu memiliki tugas memantau pengendalian pelaksanaan suatu proyek. Ada drafter yang bertanggung jawab terhadap engineering, membuat gambar pelaksanaan, serta menyediakan gambar perencana dengan kondisi nyata di lapangan. Di sebelahnya ada gudang yang bertanggung jawab terhadap logistik. Itu mengontrol dan bertanggung jawab atas penyimpanan barang, serta pelaksanaan bongkar muat barang di gudang. Di sebelahnya ada supervisor yang bertanggung jawab terhadap general supervisor, itu memiliki tugas mengatur dan mengorganisir staf bawahannya, serta memberikan pengarahan atau briefing rutin kepada staf di bawahnya. Selanjutnya,
di sebelahnya ada asisten surveyor yang bertanggung jawab terhadap surveyor, itu memiliki tugas membantu surveyor dalam melakukan segala pekerjaan survei. Selanjutnya di bawah surveyor itu ada mandor. Mandor memiliki tugas membaca dan memahami gambar kerja dan menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah operasional untuk selanjutnya dikerjakan oleh tukang. Di bawahnya ada WK Mandor. Itu mengepalai suatu bagian dari suatu proyek. Dalam artian, dapat mengatur segala hal baik pembagian tugas serta pelaksanaan proyek dalam satu daerah bagian saja. Di bawahnya ada tukang. Memiliki tugas melaksanaan pekerjaan lapangan serta mengajukan kebutuhan material dan alat. Di bawahnya lagi ada laden. Itu melayani kebutuhan tukang dalam bekerja. Selanjutnya adalah konsep di dalam manajemen proyek konstruksi. Dalam perkembangan proyek konstruksi dan dalam pengelolaan proyek, itu akan semakin kompleks dari hari ke hari, dan pendanaannya pun akan semakin besar. Kendala terhadap penyediaan dana saat ini dapat diatasi oleh pemilik dengan beberapa pendekatan. Dengan bentuk organisasi eksternal yang didasarkan pada penyedia dana investor yang sekaligus sebagai pelaksana jasa konstruksi, yaitu dibagi menjadi dua, ada konsep Build on Operate Transfer atau disingkat BOOT, serta konsep Engineering Procurement Construction atau disingkat EPC. Yang pertama yaitu konsep BOOT atau Build on Operator Transfer. Konsep semacam ini seringkali disebut konsep proyek konsensi. Pada konsep semacam ini terdapat investor sebagai pemilik sementara yang melakukan pembangunan, pemilikan, pengoperasian, dan serah terima proyek kepada pemilik tetap. Awal mulanya, timbulnya konsep semacam ini karena pemilik tetap mengalami kesulitan mendanai suatu proyek, sehingga memberikan kewenangan kepada investor atau pemilik sementara untuk melakukan pembangunan, dan kemudian mengoperasikan proyek sampai masa konsensi berakhir. Dengan demikian, pemilik sementara atau investor bertanggung jawab mulai dari desain, pelaksanaan, konstruksi, sampai dengan pengoperasiannya, sehingga dapat memperoleh keuntungan untuk pengembalian biaya investasi. Berakhirnya masa konsumsi ditandai dengan serah terima proyek kepada pemilik tetap. Pada konsep BOOT, studi kelayakan proyek biasa dilakukan oleh pemilik sementara atau investor, sedangkan pada turnkey biasa dilakukan oleh owner. Selanjutnya yaitu konsep Engineering Procurement Construction atau EPC. Pada konsep semacam ini, pemilik proyek tidak menyerahkan tanggung jawab kepada desain, kepada konsultan, dan tidak menyerahkan kegiatan pengadaan material atau peralatan dan kegiatan pelaksanaan konstruksi kepada kontraktor. Pada proyek semacam ini, pemilik proyek menyerahkan tanggung jawabnya kepada satu pihak yang disebut kontraktor EPC. Selanjutnya, pengertian stakeholder akan dijelaskan oleh Christopher. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu stakeholder. Jadi stakeholder itu adalah pihak luar, baik itu individu, kelompok maupun organisasi yang berkaitan langsung dengan pengurusan sebuah bisnis. Jadi stakeholder dalam proyek itu pihak-pihak luar, baik itu individu, kelompok maupun organisasi yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi dalam keputusan aktivitas sebuah proyek. Jadi secara stakeholder dapat terlibat aktif di proyek atau memiliki kepentingan yang dapat berupa hasil positif atau negatif terhadap kinerja atau penyelesaian proyek. Selanjutnya, stakeholder ini memiliki beberapa teori. Selanjutnya, teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan pihak mana saja yang perusahaan tersebut bertanggung jawab, yaitu disampaikan oleh Freeman pada tahun 1984. Selanjutnya, teori Freeman dikembangkan oleh Susanto dan Carrigan pada tahun 2013.
dan memperkenalkan konsep stakeholder dalam dua model, yaitu yang pertama ada model kebijakan dan perencanaan bisnis. Model ini memiliki fokus dalam mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan keputusan secara strategis terhadap kelompok-kelompok yang dukungannya diperlukan untuk berlangsungan sebuah perusahaan atau proyek. Model ini berfokus pada cara-cara yang dapat digunakan untuk mengelola hubungan baik antara perusahaan dan stakeholdernya. Yang kedua, model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen stakeholder. Pada model kedua ini, perusahaan dan analisis diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal yang mungkin berlawanan dengan perusahaan. Kelompok-kelompok yang berlawanan ini termasuk badan regulator atau pemerintahan dengan kepentingan khusus yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial. Selanjutnya ada selain teori di atas, ada teori Budimanta dan kawan-kawan. Menurut teori Budimanta pada tahun 2008, stakeholder itu ada dua bentuk. Yang pertama ada out corporate dan new corporate. Di mana out corporate itu memiliki pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah, di mana fungsi dalam sebuah perusahaan melakukan pekerjaan tanpa adanya kesatuan di antara fungsi-fungsi antara stakeholdernya. Hubungan antara pemimpin dan karyawan dan pemasok pun berjalan satu arah, kaku dan berorientasi pada jangka pendek. Begitu juga hubungan dengan pihak luar perusahaan bersifat jangka pendek dan hanya sebatas hubungan transaksional saja tanpa ada kerjasama untuk menciptakan kebermanfaatan bersama. Sedangkan new corporate relation ini memiliki perbedaan dengan old corporate sebelumnya, di mana new corporate memiliki ciri khas memiliki hubungan perusahaan dengan stakeholder dalam jangka panjang, sehingga dapat memiliki kebermanfaatan untuk membangun kerjasama dan menciptakan kesinambungan usaha perusahaan, sehingga hubungan antara perusahaan dan stakeholder berlangsung lebih panjang dan memiliki bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan. Yang terakhir ada teori dari Ghazali dan Hariri pada tahun 2007. Menurut Ghazali dan Hariri, teori stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholdernya, termasuk pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lain. Setelah teori disampaikan, saya akan jelaskan apa saja jenis-jenis dari stakeholder. Yang pertama ada stakeholder utama atau primer. Stakeholder primer ini memiliki kaitan yang penting dalam pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan dalam sebuah proyek. Oleh karena itu, mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua, ada stakeholder pendukung atau sekunder. Stakeholder ini tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan ataupun proyek dalam sebuah proyek. Akan tetapi, stakeholder ini memiliki kepedulian atau concern dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Yang ketiga dan terakhir, stakeholder pendukung. Stakeholder ini memiliki kewenangan secara legal dalam pengambilan keputusan. Stakeholder kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif dan instansi. Misalnya stakeholder kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten. Ini yang saya sampaikan, akan lanjutkan oleh Aletea. Selanjutnya ada peran dan fungsi dari stakeholder. Yang pertama itu biasanya ada pemilik, yaitu pada awalnya suatu bisnis dimulai dari ide seseorang atau lebih tentang suatu barang atau jasa, dan mereka mengeluarkan uangnya untuk membiayai usaha tersebut karena mereka memiliki keyakinan bahwa kelak di kemudian hari akan mendapatkan keimbalan atau keuntungan, dan mereka mau organisasi mengelola dan menanggung segala
sikul bisnis dari bisnis tersebut. Yang kedua, ada karyawan. Karyawan adalah orang yang diangkat dan ditugaskan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Kinerja perusahaan sangat bergantung pada kinerja seluruh karyawannya, baik secara individu maupun secara berkelompok. Yang ketiga, ada kreditor. Kreditor adalah lembaga keuangan atau individu yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Kreditor sebagai pemberi pinjaman umumnya mengajukan persyaratan tertentu untuk meyakinkan bahwa uang yang mereka pinjamkan kelak akan dapat dikembalikan tepat waktu, sesuai jumlah dan berikut prestasinya. Keempat, ada pemasok. Pemasok merupakan partner kerja dari perusahaan yang siap memenuhi ketersediaan dari bahan baku. Oleh karena itu, kinerja perusahaan juga sebagian tergantung pada kemampuan pemasok dalam mengantarkan bahan baku dengan tepat waktu. Misalnya pemasok kepentingan. Jika barang dan jasa yang mereka pasok relatif langka dan sulit untuk memperoleh barang atau jasa substitusi, kekuatan relatif organisasi terhadap pemangku kepentingan tidak selalu lemah. Selanjutnya ada pelanggan. Customer merupakan target dari suatu hasil produksinya. Untuk menarik seorang customer, suatu perusahaan harus menyediakan produksi dan layanan yang terbaik serta harga yang bersahabat. Selanjutnya ada namanya pesaing. Kesuksesan perusahaan biasanya tergantung pada pengetahuan karyawan tentang pesaing dan peranan mereka dalam bisnis. Bentuk yang paling umum adalah pesaing langsung. Pesaing langsung menyediakan produk atau jasa yang sama dalam suatu industri, seperti yang diproduksi oleh perusahaan kita sebagai contoh Toyota dan Suzuki. Selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah misalnya memiliki kekuasaan untuk memberikan perizinan. Dalam masyarakat yang masih ditandai dengan adanya KKN yang masih kuat, bukan tidak mungkin kekuasaan pemerintah dalam memberikan perizinan dapat menggagalkan semua rencana yang disusun oleh suatu perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah perkataan.